قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Jadi prinsipnya hari ini Anda pulang keluar dari pondok ini tidak boleh diam. Bagian dakwah harus, kalaupun terpaksa harus kerja karena urusan ekonomi pribadi, bukan karena mengejar ketamaan, maka tetap jangan lupa bahwasanya nomor satu kan dakwah. Tugas dakwah yang nomor satu, dan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah jalan yang istimewa, jalan yang paling bagus, jalan hidup kita, karena itu jalannya Rasulullah SAW. Santri, ayo berjuang, berdakwah. Nanti aja kalau sudah tamat. Kau nunggu tamat? Saat ini pun Anda sudah harus memulai. Di antara dengan cara mengajari adik kelasnya. Kalau ada yang tidak kerasan, bagaimana menghiburnya ada kerasan. Jiwa dakwah ditumbuhkan di saat Anda masih belajar. Jangan nunggu nanti, hari ini. Maksudnya prinsip dakwah itu nggak perlu menunda. Jadi begini, kalau saya harus dakwah dengan apa? Ya kalau aku punyanya sepeda, ya pakai sepeda. Jangan berhayal begini, saya akan berdakwah nanti aja kalau sudah punya mobil. Salah. Anda harus berdakwah apa yang saat ini Anda mampu. Kalau kita tidak punya sepeda, sekuat kaki melangkah, inilah yang harus aku lakukan. Jadi prinsip ini langsung dijalankan hari ini, tidak usah menunda nanti. Kapan aku akan berdakwah? Saat inilah waktuku. Kalau aku hanya punya kaki, berjalan semampu kakiku melangkah. Kalau tiba-tiba tahun depan dikasih sepeda motor, saya naik sepeda motor. Kalau ternyata punya pesawat, keliling dunia. Jangan berhayal nanti saya akan dakwah kalau sudah punya mobil, biar bisa kemana-mana. Nggak begitu. Hari ini pahalanya sama nanti. Jadi jangan menunda esok hari. Hari ini maksudnya jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Ya saat inilah. Maka ini kalau orang fakir pun mendengar, dia nggak usah menunggu kaya. Berapa Anda punya gaji sehari? Saya gaji sehari hanya punya 25.000. Anda bisa berdakwah 1.000 rupiah. Nggak usah nunggu duit 25 juta. Jadi melatih, dan setiap kebaikan yang dilakukan seseorang, Allah akan titipkan di hatinya rindu untuk melakukan kebaikan. Maka beda jika ada orang menghadiri sebuah majelis taklim misalnya, dia datang dengan jasadnya dan hatinya, sangat beda dengan yang datang dengan jasad dan hatinya plus dia membantu dengan uang, membantu dengan selain daripada itu semuanya. Menitipkan uang lebih ada ikatan. Sama coba, yang pernah membantu pondok ini dengan uangnya beda dengan yang tidak. Ikatan batinnya itu. Maka kalau prinsip dakwah, Anda tidak usah nunggu nanti. Saat ini sudah mulai. Mulai kalau ada anak baru yang tidak kerasan, diajari, diberi motivasi, belajar berikan motivasi, mengingatkan dan sebagainya. Jadi tidak usah nunggu nanti alim, enggak. Kemudian jangan nunggu kaya. Biasanya juga ini santri ini berbahaya sekali. Kalau sampai di rumah disuruh dakwah, ntar dulu saya mau cari duit dulu, kerja dulu, biar nanti nggak ngerengek di tangannya orang. Untuk tidak merengek di tangannya orang tidak harus banyak duit kok. Hanya qanaah yang perlu kita tanamkan di hati. Hanya membiasakan hidup sederhana. Kita santri sudah biasa ngeliwat kok. Kenapa takut dengan begitu? Harus gitu dong. Ini kadang-kadang santri salah prinsipnya, mau dakwah nunggu. Nanti saya mau kerja dulu, kalau sudah dapat duit, punya motor, punya mobil, punya biaya, saya biar tidak merengek di tangannya orang. Enggak. Biarpun dia kaya, kalau hatinya tamak tetap ngerengek yang di tangannya orang. Jadi mulai saat ini sudah wajib. Keluar Anda dari tempat ini, nggak boleh nunda sehari pun. Tidak usah nunda, perlu nunda sehari. Saya harus berjuang, saya harus amalkan ilmu saya. Ya semampunya. Kalau bisa di musola kecil, yang penting jangan diam. Besok musola kecil, tahun ini, tahun depan sudah musola agak gede. Mungkin 5 tahun yang akan datang baru masuk masjid besar. Dan kita pun rasakan, kita mulai dari musola kecil di tetangga dan seterusnya sampai kita diizinkan masuk masjid jame, masjid besar. Itu proses. Kadang-kadang kita lihat, kita mengajak kepada guru kita, kiai kita yang pondoknya sudah gede, nggak ingat bahwa saya waktu merintis beliau juga susah payah, sehingga santri itu banyak nggak betahan, capek. Jamaah cuma 2, santri cuma 2. 2 itu santri umat Nabi Muhammad SAW. Dari 2 dulu, baru dari 4 dan seterusnya. Nggak boleh gampang putus asa. Jadi prinsipnya hari ini Anda pulang keluar dari pondok ini tidak boleh diam. Bagian dakwah harus, kalaupun terpaksa harus kerja karena urusan ekonomi pribadi, bukan karena mengejar ketamaan, maka tetap jangan lupa bahwasanya nomor satu kan dakwah. Tugas dakwah yang nomor satu, dan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah jalan yang istimewa, jalan yang paling bagus,
jalan hidup kita, karena itu jalannya Rasulullah SAW. Prinsip yang pertama ya gitu, jangan nunggu nanti pulang. Dan kita sering banyak menemukan ya seperti itu. Ada santri itu gayanya itu warok, yaitu suruh dakwah ntar dulu, saya masih kerja dulu dan sebagainya. Giliran kerja keasikan dia dapat duit. Belum lagi dia dapat istri itu waktu dia jadi pekerja, sehingga istrinya bukan melihat sebagai ustadz, istrinya melihat dia sebagai seorang yang usaha. Akhirnya di saat jadi bunyai susah dia. Makanya kalau menikah mumpung jadi santri, biar tahu aku santri. Itu loh. Santri action ngelamar anaknya orang pakai motor pinjaman, nyungsep nanti. Tunjukkan saya santri kalau mau nikah dengan anak dengan saya, Pak. Kalau anak mau pengen nikah dengan saya begini. Saya akan dakwah, saya ini. Allah akan pilihkan mertua Anda, ya sudah. Aku punya anak memang dari dulu mendambakan seorang suami yang juru dakwah. Selesai. Jangan gaya action, masya Allah gayanya. Oke, pakai sarung malu. Ngelamar dipikir bisnismen. Akhirnya setiap minggu ngajak belanja. Gajinya sebulan sekali, nggak jelas lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi berani, jangan takut. Kalau masalah merengek di tangannya orang bukan urusan duit banyak atau duit sedikit, akan tapi hati kita. Santri sudah biasa dengan kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu harus menjadi cara hidup kita. Yang menjadikan kita susah itu kita ngikuti gaya hidupnya orang lain. Yang lain beli HP, beli motor, beli mobil. Ngikuti gaya hidupnya orang, nyungseplah orang itu. Biasakan dengan kesederhanaan. Baik, kemudian setelah itu prinsip yang kedua adalah pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ini dalam dakwah, jangan sekali-kali memandang orang dengan pandangan merendahkan. Anda bukan juru dakwah kalau begitu. Itu mata Rasul yang Rauf Rahim, rahmatan lil alamin. Dan itu perlu diasah di hati kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Memandang orang lain dengan mata kasih itu begini. Jangan sekali-kali kita memandang orang bermaksiat pun dengan pandangan merendahkan. Kita kadang sering dikuasai oleh kesombongan kita. Mentang-mentang kita punya ilmu, mungkin punya jamaah, mungkin punya sholat, punya puasa, punya ibadah, kita jauh dari maksiat, melihat orang bermaksiat dengan pandangan merendahkan. Tidak. Dikisahkan bahasanya, lihat, Imam Muhammad Al-Bakir itu salah satu keturunan Nabi, cucu Nabi. Itu beliau itu ini untuk menumbuhkan semangat dakwah itu. Beliau itu ceritanya mendengar ada berita bahwasanya ya Imam, ada orang di kampung sebelah itu berzina. Semula Imam Muhammad itu dalam keadaan senyum karena beliau adalah seorang basam, ganteng dan basam, mudah senyum. Tiba-tiba mendengar berita bahwa tetangganya ada yang berzina, spontan saat itu beliau menangis. Menangis sampai kaget, yang beritahu, ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu kerabatmu? Familimu? Bukan. Lalu kenapa? Yang aku ketahui bahwa di tetangga sebelah semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Itu artinya umat Nabi Muhammad ada yang melakukan zina. Nangis. Kita harus biasa begitu. Kalau ada bermaksiat bukan ngeremehkan, kita nangis. Kita sedih paling tidak. Ya Allah, ada anak mabuk. Ya Allah, tetanggaku yang baik tapi tidak sholat. Terenyuh, hidupkan hati. Sebelum kita ceramah, sebelum kita menyampaikan kebenaran, hati kita dari sini dulu. Biasakah kita sedih di saat ada orang bermaksiat? Atau kita cuek-cuek bebek? Habis majelis menangis dengar ceramah ustadz, ada doa menangis, keluar kita naik mobil, tiba-tiba di pertengahan jalan, di mana di alun-alun atau di terminal stasiun ada perempuan pakai baju setengah badan, nyetop kita, dia adalah wanita yang mau menjual diri. Apa yang ada di hati kita? Yang baru nangis tadi, mungkin di antara kita berkata, kasihan malam-malam, astagfirullah, kasihan malam-malam, astagfirullah. Astagfirullahnya pun astagfirullah ngejek orang. Siapa di antara kita waktu melihat wanita seperti itu kemudian menitikkan air mata, menengadahkan tangan, ya Allah, dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mayoritas di sini adalah umat Islam. Ya Allah, berikan hidayah, muliakan di keluarganya. Ini yang perlu kita dahulukan, bukan ceramahnya dulu. Ntar hati ini perlu dihidupkan. Kita mudah merendahkan orang lain karena kelebihan yang Allah berikan pada kita. Kalau sudah begitu berarti kita ikut manhajnya iblis, sombong dengan ibadah yang dilakukannya, dengan kebaikan yang dilakukannya. Wastakbaro, enggak mau disuruh Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Maka ini, pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Apa kata Imam Ghazali? Ketahuilah bahasanya, hari ini orang itu jelek, bisa saja besok lebih bagus dari kita. Kan pintu maaf Allah luas, diberikan kepada siapa saja. Pintu tobat juga luas.
Maka jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Maka sebelum kita menasihati, sebelum kita mengingatkan pun, kita harus menata hati kita. Saya datang ke sini, ke tempatnya orang brutal ini, apakah benar karena cinta, atau aku pengen pamer kehebatanku, kebaikanku, atau kesombonganku? Tata hati dulu. Maka memandang orang dengan mata kasih, itulah nanti baru bisa jadi dulu dakwah yang sesungguhnya. Ada dikisahkan, Nabi pernah mengisahkan tentang seorang majin Bani Israel dan abid Bani Israel. Dua orang, yang satu majin Bani Israel di tengah pasar, majin preman pasar. Tidak karu-karuan hidupnya, ahli maksiat, dosa dan segala macam. Tidak ada sebuah dosa kecuali dia pernah mencobanya. Yang satu abid Bani Israel, ahli ibadah di atas gunung. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Yang ahli ibadah di atas bukit kehabisan bekal, dia harus pergi ke pasar, belanja di pasar. Preman yang di tengah pasar tiba-tiba ada kerinduan untuk ketemu sang kiai, mau minta doa. Nggak tahu angin apa, pokoknya dia pengen naik ke atas, pengen minta doa ketemu sang kiai. Mereka yang kiai turun, yang ahli ibadah turun, yang preman naik. Zaman dulu belum ada jalan aspal sebesar ini, nggak ada, jalannya setapak. Maka keduanya berpapasan di tengah jalan setapak. Kalau sudah jalan setapak harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, nggak akan bisa melanjutkan perjalanan. Rupanya sang preman itu adalah dia preman, tapi ternyata di dalam hatinya ada kekaguman dengan seorang kiai tersebut, seorang ahli ibadah. Kaget dia, terkaget sampai ia terduduk di jalan setapaknya, dan dia minggir di jalan setapak sambil memberikan isyarat begini, yang artinya silahkan, monggo, monggo kiai, monggo Ustaz. Sang ustadz, sang ahli ibadah melihat preman ini sama-sama terkenal. Sang ustadz ini terkenal, ini preman juga terkenal. Jadi semuanya sama-sama tahu. Ah, ngapain dia di sini? Sang preman, sang kiai itu ngomentari preman dalam hatinya. Akhirnya di saat dipersilahkan merasa bro, iya saya ahli ibadah, pantas dihormati. Lompat begitu saja, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau wahai anak muda, enggak, melompat begitu saja. Apa Nabi mengisahkan? Lihat, orang yang katanya baik, kalau memandang orang lain dengan pemandangan merendahkan, maka menjadi sebab hidayah dicabut. Hidayahnya orang yang katanya ahli ibadah dicabut oleh Allah, jadi nol dia. Begitu, hati-hati. Makanya jangan gampang merendahkan siapapun. Begitu sebaliknya, orang itu kalau badung bandel, kalau masih mengagungkan syiar agama, kalau sudah ada ulama hormat, suara adzan diam, mabuk dia, Ramadan berhenti, nggak lama dia tobat. Jadi mengagungkan syiar. Yang satu lihat, biarpun katanya orang nggak benar, tapi hatinya mengagungkan kemuliaan, maka dia akan diberi oleh Allah hidayah. Begitu sebaliknya, orang yang katanya ahli ibadah kayak apapun, kalau mudah merendahkan orang lain, maka ketahuilah dia pun tidak akan menjadi sebab hidayahnya abadi, akan dicabut oleh Allah, naudzubillah. Maka kita tata hati, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Makanya perlu tata hati sebelum kita dakwah ke sana. Tata, ya Allah. Apalagi ahli maksiat, paling berat ini. Jangan sampai kita muncul kesombongan, rasa sudah wali kutub di atas mereka. Tata hati, baru nanti bisa memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Tidak akan memandang orang dengan pandangan merendahkan. Ini yang kedua.